dalam Yesus, tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan merenungkan sabda Tuhan yang kita ambil dari Lukas 5 ayat 12 sampai 16, yaitu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Nah, kusta itu membuat seseorang mati secara sipil dan secara religius. Seorang yang menderita kusta akan terasingkan dari kehidupan bermasyarakat, dan tidak ada masyarakat yang mau berdampingan dengan seorang yang menderita kusta. Kalau ada salah satu anggota keluarga yang menderita kusta, maka masyarakat sekitar akan memaksa keluarga itu menyingkirkan, mengisolasi, mengasingkan anggota keluarga itu keluar dari masyarakat. Artinya seorang penderita kusta tidak diizinkan hidup bersama dengan seorang yang tidak menderita kusta atau seorang yang sehat. Nah, sehingga anggota keluarga yang terkena kusta itu akan dikeluarkan dari kehidupan bermasyarakat seperti seorang anggota keluarga yang meninggal, kepulangannya tidak diharapkan kembali. Nah, karena itu seorang yang menderita kusta, dia tidak hanya menderita secara fisik karena kusta yang dia derita, tetapi juga menderita secara sosial karena dia terputus hubungannya dengan orang-orang yang dia cintai, orang-orang yang dia kasihi, orang-orang yang selama ini peduli justru pada saat di mana dia paling membutuhkan semuanya itu. Bayangkan kita sedang sakit, pasti yang kita harapkan adalah orang-orang yang mencintai kita itu ada di sekitar kita, menghibur kita, menguatkan kita. Terlebih penderitaan atau sakit yang kita alami itu adalah sakit yang memang belum diketahui obatnya dan tidak diketahui kapan kita akan bisa sembuh dari penyakit itu. Nah, itulah persisnya yang dialami oleh penderita kusta yang tidak memiliki obatnya. Nah, kenapa dia dilarang hidup berdampingan dengan orang yang sehat? Karena penyakit kusta yang dia derita selain menular, memang penyakit itu berbahaya. Dan seorang yang menyentuh seorang yang menderita kusta, maka orang yang menyentuh orang kusta itu akan mengalami nasib yang sama dengannya. Dia pun akan diasingkan dari kehidupan bermasyarakat. Karena itu kita yang sehat itu tidak boleh menyentuh seseorang yang menderita kusta. Ketika kita menyentuh seseorang yang menderita kusta, maka kita yang sehat pun akan diasingkan sama seperti dia. Itu bisa kita bayangkan pada zaman sekarang di mana pandemi COVID-19 masih marak di dunia, juga termasuk di negara kita. Ketika seseorang terindikasi terkena COVID-19, maka dia akan diasingkan, dia akan diisolir, diisolasi. Nah, begitu juga akan dicari siapa-siapa saja yang bertemu dan bersentuhan langsung dengan orang tersebut. Maka yang akan diperiksa adalah segenap anggota keluarga, pasangan hidup, anak-anak, siapa saja yang pernah berjumpa dengan dia dalam waktu-waktu dekat ketika dia terkena COVID-19 itu. Nah, ketika orang-orang di sekitar dia juga terkena, maka dia akan mengalami nasib yang sama dengan orang itu, akan ikut diisolasi. Nah, sama seperti itu. Jadi seorang yang penderita kusta itu tidak boleh disentuh oleh seorang yang sehat yang tidak menderita kusta. Nah, karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika si penderita kusta ini mendengar Yesus datang, dia berteriak, "Tuhan,
jika Tuhan mau, Tuhan dapat menyembuhkan aku. Coba kita lihat kalimat ini. Dia mau mengatakan bahwa kamu tidak perlu menyentuh saya agar saya sembuh. Kamu berkehendak bahwa saya akan sembuh, maka saya akan sembuh. Artinya adalah, jika Tuhan menghendaki dia sembuh, maka dia akan sembuh tanpa harus menyentuh dia. Jadi ada suatu ungkapan iman yang begitu mendalam dari si penderita kusta akan kuasa Yesus untuk menyembuhkan dia. Dan apa yang terjadi? Kita lihat dalam bacaan itu bahwa Yesus menyentuh dia. Dan Yesus menyuruh orang itu untuk menunjukkan dirinya kepada imam. Nah, di situ nampak bahwa Yesus sudah menyentuh seorang yang terkena kusta. Yesus menyentuh seseorang yang sudah diasingkan. Yesus menyentuh seorang yang sudah mati secara sivil dan religius. Tetapi Yesus menghidupkan kembali dia. Sehingga bukan hanya sehat secara jasmani, bahwa penyakit kusta yang selama ini dia derita itu sudah menyingkir dari dirinya, tetapi hubungannya dalam kehidupan masyarakat juga disehatkan, dipulihkan, sehingga dia kembali hidup ke tengah-tengah masyarakat dan bisa berdampingan dengan orang-orang yang sehat, yang tidak menderita kusta. Artinya seluruh haknya, hak sipil dan hak religius dipulihkan kembali, dan dia hidup sebagaimana layaknya orang-orang di sekitar dia, dengan memiliki hak dan kewajiban sama luas dan penuhnya. Nah, apa yang terjadi dengan Yesus? Meskipun orang-orang tahu bahwa Yesus sudah menyentuh penderita kusta itu, orang tidak menjauhi Yesus. Bahkan bagian terakhir dari bacaan ini kita bisa lihat bahwa orang berbondong-bondong akhirnya datang kepada Yesus, menjumpai Yesus untuk mendapatkan berkat, kesembuhan, dan mendengarkan pengajaran darinya. Ini sama seperti misalnya ada seorang yang terkena COVID, kemudian ada salah satu yang menyentuh dia. Yang menyentuh dia ini umumnya orang jauhi, orang tidak akan mau bersentuhan lagi dengan dia karena dia sudah menyentuh orang yang terkena COVID. Sama juga seperti itu, ketika Yesus menyentuh seseorang yang menderita kusta, orang tidak menjauhi Yesus, tetapi bahkan berbondong-bondong mendekati Yesus. Tapi yang menarik dari bacaan ini, saudara-saudari yang terkasih, kita bisa melihat bahwa ada begitu banyak orang yang tidak menyentuh orang-orang penderita kusta karena bahaya yang bisa ditimbulkan akibat sentuhan itu. Tetapi ada Tuhan yang berani menyentuh apa yang tidak bisa disentuh oleh manusia. Ada Tuhan yang imunitasnya tinggi terhadap semua resiko yang mungkin saja terjadi pada diri manusia. Dia menyentuh orang yang tidak disentuh oleh siapapun. Dia mengembalikan orang yang tidak seorang pun mampu mengembalikannya kembali. Dia menyatukan kembali hubungan orang yang terputus. Dia memulihkan keadaan orang. Karena itu, saudara-saudariku yang terkasih, marilah selalu kita terbuka kepada Tuhan Yesus yang dapat menyentuh kehidupan kita, menyentuh situasi kita, entah itu situasi ekonomi, situasi keluarga, kepahitan hidup, atau juga penderitaan yang mungkin sedang kita alami. Yakinlah bahwa Yesus tidak pernah menjauh dari kita. Tuhan berani menyentuh apa yang tidak berani disentuh oleh manusia. Bahkan dengan berkehendak saja Dia menghendaki kita sembuh, maka itu bisa terjadi dalam hidup kita. Karena itu, mari seraya kita bersyukur atas kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita tetap beriman teguh, khususnya pada masa-masa pandemi ini, tetap berharap bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Sekian dan terima kasih.
menolongku. Hanya Yesus, jawab